him piss his pants. Nah, make him shit his pants. Hello Ribahaners, oba kohesitiat oba de kohomade, yang artinya sudah pasti kalian semua tahu. Halo Ribahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Setiap hari ngejedok in the house dan jarang keluar rumah membuat kulit saya putih tapi ketiak tetap hitam, perut saya buncit dan kekurangan vitamin D karena jarang terkena sinar matahari. Gak apa-apa, demi kalian semua saya rela harus terus berada di rumah untuk membuat konten beresiko tinggi ini. Gak demi kalian sih, demi AdSense dong. Ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Unhealer tahun 2021, menceritakan sebuah pemuda yang mendapat kekuatan santet yang pastinya tak pernah terbayangkan oleh kalian semua sebelumnya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama secara serentak 1, 2, 3, cekicrot. 2, 3, cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Flugger. Ini bebenguknya. Terlihat beliau sedang melakukan semacam ritual aneh tepat di makam seorang legenda yang katanya memiliki ilmu kanuragan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tak lama muncullah semacam kilat guludug yang membuat Flugger terhempas, yang mana saat dirinya bangkit, Flugger merasakan suatu energi yang disebut dengan ilmu penyembuhan. Dan inilah Unhealer. Kisah akan berfokus pada seorang bocah lugu bernama Kelly. Ini orangnya, di mana si Kelly ini memiliki semacam gangguan psikologis, yaitu hobi memakan benda-benda aneh seperti plastik, styrofoam, penghapus pensil, gagang panto, tutup termos, dan lain-lain. Tak lama muncullah beberapa teman satu sekolahnya Kelly, ya semacam kumpulan anak bandel pengganggu lah, yang mengejek kebiasaan Kelly tersebut, dipimpin oleh Nelson. Ini bebenguknya. Dan tiba-tiba datanglah teman wanita Kelly yang lain, masih satu sekolah dengannya, namanya Dominic. Ini rarainya. Dan temannya Dominic namanya Sarah. Ini bebenguknya. Leave him alone. You guys are such jerks. Dominic pun membela Kelly karena mereka berdua sudah kenal sejak 10 tahun yang lalu, dan saat Kelly dimasukkan ke tong sampah, Dominic pun merasa kasihan namun tak bisa berbuat apa-apa karena pada dasarnya Dominic masih satu geng dengan mereka karena Sarah temannya adalah pacar dari salah satu anak buah si Nelson tersebut. Ladies and gentlemen. I'm sorry, Kelly. I didn't mean to make it worse. Dan di saat anak-anak lain berangkat sekolah menggunakan wahon atau mobil, Kelly adalah satu-satunya anak yang mengayuh sepeda ke sekolah. Dan itu sangat mempariseskan. Sampai di ruang loker, Kelly lagi-lagi jadi bahan tertawaan ketika insiden tadi ternyata direkam oleh salah satu anak buah Nelson. Dan saat dirinya tak sengaja menabrak pintu loker teman sebelahnya, Kelly lagi-lagi jadi bahan omelan, sehingga sampai sini sudah jelas bahwa Kelly adalah sosok bocah yang selalu jadi bahan penindasan sesama teman sekolahnya. What? Ladies and gentlemen. Fuck out of here. Di sisi lain kita akan melihat seorang warga lokal yang merupakan keturunan dari sang legenda ilmu kanuragan tadi, namanya Red Elk, tapi kita panggil saja Samsul supaya lebih mudah untuk diingat. Ini bebenguknya. Saat Samsul melakukan ritual dan membejeb-bejebkan beberapa mantra, dia baru menyadari bahwa sudah ada seseorang yang telah melakukan ritual pemindahan ilmu kanuragan, sehingga hal itu menjadi kekhawatiran untuk Samsul karena takut jika ilmu tersebut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kembali ke Kelly yang baru saja pulang sekolah. Ini adalah ibunya Kelly, satu-satunya orang yang Kelly punya, sekaligus satu-satunya orang yang peduli padanya, di mana mereka berdua tinggal dalam sebuah rumah trailer, semacam bekas mobil van lah. Kalau di barat itu sudah hal lumrah ya bagi orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk beli rumah.
Akibat kebiasaan makan benda asing, Kelly pun demam akibat kekurangan gizi, yang mana sang dokter menyarankan agar Kelly dibawa untuk konsultasi dengan psikiater karena jika terus dibiarkan maka kondisinya akan semakin memburuk. Kelly has an obsession he cannot control. I'll be okay. Sementara itu kita akan melihat kakek Flugger sedang melakukan pertunjukan layaknya tukang obat keliling, di mana dia mengklaim bahwa dirinya mampu menyembuhkan setiap penyakit, dan itu dibuktikan saat ada seorang nenek yang bisa kembali berjalan normal hanya dengan disentuh oleh tangan si Flugger saja. It's a miracle. Yes. It's a miracle. Just throw that off. This is not done by me. This is done by the Lord above. I have no pain. Kebetulan di sana ada ibunya Kelly yang melihat sehingga dia memutuskan untuk meminta tolong kepada Flugger untuk datang ke rumahnya dan mengobati anaknya alias si Kelly agar bisa sembuh seperti yang Flugger lakukan kepada si nenek tadi. Thank you. Saat ibu Kelly sudah pergi, muncullah Samsul yang curiga bahwa Flugger telah mengambil kekuatan leluhurnya, di mana saat Samsul menamparnya, justru dirinya lah yang merasa sakit akibat tamparan tersebut. Who the fuck are you? Samsul pun menjelaskan bahwa kekuatan itu sengaja dikubur agar tak ada orang lain yang menyalahgunakannya, karena pada dasarnya kekuatan tersebut bukanlah untuk menyembuhkan orang lain, tetapi bertujuan untuk menyembuhkan tubuh dari si pemilik kekuatan itu sendiri, sehingga hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan hal buruk yang lebih besar jika Flugger terus melakukan penyembuhan yang tidak semestinya dilakukan. You will eventually destroy yourself. You will not live forever. Please. Adios, Chief Red Fucker. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sesuai janji, Flugger pun datang ke rumah Kelly dan ibunya, di mana saat Flugger mencoba menyembuhkan Kelly, dia pun merasakan sakit luar biasa akibat kerusakan beberapa organ dalam yang diakibatkan dari kebiasaan si Kelly ini, di mana saat tubuh tua dan renta Flugger tak bisa menahan itu semua karena semua penyakitnya otomatis pindah ke dalam tubuh si Flugger, dia pun seketika ngajeler dan tewas saat itu juga. And it fucking hurt! Saat Sheriff dan pihak berwajib datang, beliau pun meminta mereka berdua untuk tetap tenang karena memang itu bukan salah mereka, sehingga hal ini tidak menjadi masalah besar untuk Kelly dan ibunya. If you need anything, don't hesitate to call. Thank you, Sheriff Adler. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika Kelly sedang membetulkan sepeda, tak sengaja jarinya terluka, di mana hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi ketika luka Kelly sembuh dengan sendirinya, sehingga ini menjadi sebuah fakta menarik bahwasannya kekuatan penyembuhan yang dimiliki Flugger sekarang sudah pindah pada diri si Kelly. That's so cool. Saat dalam perjalanan ke sekolah, Kelly pun berhenti ke samping jalan untuk membetulkan rantai sepedanya yang copot, di mana saat ada Dominic muncul, dia pun terkejut karena Kelly sekarang terlihat lebih segar dan tak terlalu kurus krempeng seperti sebelumnya. Did you take some sort of miracle pill while you were homesick? It's like I'm a new Kelly. Well, I like this new Kelly. Saat Dominic pergi, tak disangka muncullah adiknya Nelson yang bermaksud untuk memperingatkan Kelly agar jangan mendekati Dominic, di mana saat Kelly dipukul, justru adik Nelson lah yang merasakan sakitnya tersebut. Setelah berkali-kali menghajar Kelly, adik Nelson pun babak belur sendiri, kemudian pergi karena ketakutan, sehingga hal itu membuat Kelly sadar bahwa kekuatan ini tidak hanya menyembuhkan tubuhnya sendiri, tetapi bisa mementalkan rasa sakit yang diterima oleh orang yang berniat menyakitinya. Wow! Feel free to beat me up anytime. Akibat kejadian itu, ayah dari Nelson dan adiknya pun mengadukan hal itu kepada ibunya Kelly. Namun karena tak mungkin seorang Kelly menghajar adik Nelson yang secara fisik jauh lebih tinggi dan besar, maka beliau pun pergi tanpa mendapat permintaan maaf dari Kelly dan ibunya. Right, Kelly's told you everything he knows. Good night. Tak ingin menyembunyikan rahasia ini, Kelly pun meminta sang bunda untuk mencubit tangannya, di mana sang bunda seketika terkejut ketika merasakan sakit pada tangannya sendiri, dan ketika Kelly membakar telapak tangannya sendiri tanpa meninggalkan bekas luka, di situ sang ibu akhirnya percaya bahwa Kelly memiliki kekuatan yang hampir mirip seperti cara kerja dukun santet, tetapi dalam bentuk yang lebih modern dan futuristik.
Sang bunda pun meminta Kelly untuk tetap merahasiakan hal ini dari siapapun dan jangan terlalu mencolok di depan semua orang, karena jika ada orang lain yang tahu mengenai kekuatan yang Kelly miliki, maka hal itu ditakutkan akan menjadi berita yang viral dan Kelly akan masuk dalam media yang kemungkinan besar akan banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta penyembuhan, sehingga hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan kesesatan dan kesyirikan bagi masyarakat luas. Jadi stay halal. You can't draw any more attention to yourself. Promise me. Esoknya saat di sekolah ada seorang murid yang iseng menendangnya dari belakang yang justru dialah yang merasakan tendangannya sendiri. Kemudian saat sedang berada di kelas, tak sengaja ikat rambut Dominic terjatuh ke meja Kelly untuk kemudian Kelly memakan kertas label ikat rambut tersebut. You want the rest of it? Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Di mana saat Kelly berkhayal sedang hahaha bersama Dominic, muncullah Sarah temannya yang ikutan juga, sehingga saat akan mencapai titik penghabisan, mereka bertiga pun merasakan orgasme secara serentak, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kekuatan ini memungkinkan Kelly untuk dapat melakukan sesuatu kepada seseorang yang dia bayangkan atau barang pribadinya Kelly pegang, yang secara tidak langsung membuat Kelly mendapat julukan sebagai The Santed Man. I think a swim is about the only way to cool off your body today. Singkat cerita, diadakanlah acara api unggun di sekolah sebagai acara tahunan, di mana saat Nelson Chunihin menggendong Dominic, muncullah Kelly dengan gagah melarang mereka mengganggunya. What are you gonna do about it, pussy? Break it up, cut the crap, will ya? Yeah, this is supposed to be fun. Akibat kejadian itu, Nelson and the gang pun berniat untuk memberi pelajaran kepada Kelly saat dia pulang. Namun tak disangka hal itu menjadi sebuah bencana besar ketika Kelly tak sengaja terjatuh dari sepeda dan tertabrak tepat di kepalanya, dan yang merasakan akibatnya tentu adalah orang yang menyetir mobil tersebut. Teman Nelson pun meninggal akibat kejadian itu, di mana Nelson dan teman-temannya beralasan bahwa kantong udaranya pecah atau airbagnya pecah sehingga kepalanya menghantam setir mobil. And lost control and wrecked. Airbag blew up in space and killed him. Di sisi lain, kita akan melihat Samsul sedang berada di kuburan tempat Vlogger dimakamkan, di mana Samsul berasumsi bahwa kekuatannya sudah berpindah ke seseorang, dan saat mendengar berita kecelakaan tersebut, Samsul pun mulai mencurigai bahwa Kelly adalah orang yang memiliki kekuatan itu sekarang. And then you'll destroy yourself. Namun saat ditemui, Kelly pun beralasan bahwa saat kejadian kemarin dirinya terlempar ke samping jalan sehingga dirinya bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Namun Samsul tetap tak mudah percaya dengan semua yang dikatakan oleh Kelly. Saat pulang selepas kerja di tempat pizza untuk nambah-nambah uang jajan dan meringankan beban sang bunda, Kelly pun melihat sang bunda sedang sakit kepala untuk kemudian dia berinisiatif pergi ke apotek untuk membeli obat bodrek. Tak diduga Nelson and the gang ternyata sedang mengintai kediaman Kelly, di mana mereka bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Kelly atas kematian salah satu temannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah yang ada di dalam rumah tersebut bukanlah Kelly melainkan ibunya, sehingga saat mereka menarik dan meruntuhkan rumah trailernya, selang kompor pun terlepas yang mengakibatkan ibu Kelly tewas terbakar hidup-hidup. The chains, boys. Saat Kelly sedang menghadiri pemakaman ibunya, dia pun sangat amat terpukul karena tak memiliki siapa-siapa lagi di kota tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari sana dan merantau ke kota besar. Ketika Kelly sedang menghampiri makam Vlogger, dia pun iseng memakan daun tanaman liar yang terdapat di atas kuburannya, yang mana saat Kelly muntah, Sarah tak sengaja melihat hal itu dan berpikir bahwa daun liar adalah kelemahan dari kekuatan yang Kelly miliki. Saat dalam perjalanan pulang bersama Sheriff, muncullah Nelson and the gang yang mengejek Kelly dengan mengacungkan jari tengahnya, di mana akhirnya Kelly sadar bahwa kemungkinan besar Nelson dan temannya lah pelaku yang telah membuat ibundanya tewas. Yo, let's hit the river. River, boys!
Untuk itu Kelly pun dengan cepat loncat dari mobil kemudian menghampiri Nelson dan kawan-kawan yang kebetulan sedang berpesta di danau, yang mana dengan pakaian yang mereka miliki, Kelly pun mencekik dirinya sendiri yang mengakibatkan salah satu dari mereka tewas seolah tenggelam di dalam danau. Hey, stop messing around. Saat Sheriff datang, dia sama sekali tidak curiga terhadap Kelly dan berasumsi bahwa teman Nelson tewas akibat tenggelam. You boys are lying about something. Just remember that was your friend in that body bag. Tak cukup sampai situ, beberapa hari setelah kejadian tersebut, Kelly pun datang ke kelas kimia tempat Nelson dan kawan-kawannya belajar, di mana Kelly dengan sengaja memancing amarah salah satu teman Nelson, dan saat emosinya terpancing, dia pun menyiram wajah Kelly dengan cairan berbahaya, dan justru teman Nelson lah yang terluka akibat perbuatannya sendiri. Tak terima teman mereka mati, Sarah dan Nelson pun memutuskan untuk mengambil daun liar yang ada di makam Pfluger, kemudian membawanya ke rumah dan merendamnya dalam air untuk dijadikan senjata melawan kekuatan si Kelly. Get this science experiment shit out of here, it stinks. Esok harinya saat Nelson, adiknya dan ayahnya sedang bermain baseball di lapangan, muncullah Sheriff yang mencurigai keterlibatan mereka dalam kematian ibunya Kelly. Namun dengan begitu banyak alasan, Sheriff pun tak bisa berbuat banyak. What about you, Reed? I had nothing to do with nothing. Tapi tiba-tiba muncullah Kelly dengan membawa sebuah bor di mana dia mengancam akan membunuh satu persatu dari mereka jika Nelson tidak mau mengaku. Dan karena Nelson heras hulu dengan kekeh pada pendiriannya, Kelly pun membor kakinya sendiri yang membuat Nelson terluka. What are you waiting for, bud? Arrest his ass. I can help you. I won't ask again. Remember what you did, Nelson, you stubborn bastard! Dengan tabung berisi cairan daun liar yang menjadi kelemahan Kelly, ayah Nelson pun menyemprotkan cairan tersebut sehingga saat Kelly tersungkur, ayah Nelson dengan cepat merebut pistol si Sheriff, kemudian mengancam akan menembak kepala si Kelly. Shoot him now, he's weak! This ends now. Dominic yang kebetulan datang pun berusaha untuk mencegah hal itu karena tahu itu justru akan membunuh ayahnya si Nelson sendiri. Tetapi karena ayah Nelson tak terima anaknya terluka, dia pun menembak kepala Kelly yang justru membuat beliau dan adiknya Nelson tewas akibat luka tembak di kepalanya. What's wrong with all of you? Goodbye, freak. Don't shoot! Oh, man, that is just... Kelly, look what you've done! Setelah dendamnya terpuaskan, Dominic pun meminta Kelly untuk melepaskan ilmu kanuragan tersebut karena jika diteruskan maka itu hanya akan menjadi kemudorotan untuk dirinya sendiri. Dan singkat cerita, diadakanlah ritual tepat di makam Pfluger untuk melepaskan kekuatan dari dalam tubuh Kelly, di mana Samsul membakar sebuah menyan ditemani dengan si Sheriff yang ikut membejebkan mantra, sehingga kegiatan tersebut menarik perhatian beberapa Sheriff lain untuk datang ke sana. Kelly, listen to me. Red Elk is gonna make you my Kelly again, okay? I don't know why I have the culprit back up. Well, I got my back up right here for you. Karena kekuatan itu sudah terlalu lama bersemayam dalam tubuh Kelly, Samsul pun berasumsi bahwa Kelly akan meninggal setelah ilmunya dilepaskan, sehingga Dominic menyarankan agar Kelly kabur saja dan membatalkan ritual tersebut. We must bury him with Pfluger. Run! Kelly, run! Tetapi saat akan kabur, seorang Sheriff pun dengan refleks menembak shotgunnya yang membuat Kelly, Dominic, dan Sheriff tersebut terluka. Namun karena kekuatan tersebut masih ada dalam tubuh Kelly, dia pun kembali bangkit dan harus menyaksikan Dominic tewas tepat di depan matanya. I love you. I always will. Dan karena tak ingin hidup sendirian tanpa adanya Dominic, Kelly pun nekat memakan jantung milik Pfluger untuk melepaskan kekuatannya, sehingga Kelly harus tewas dengan semua luka yang seharusnya dia dapatkan sebelum-sebelumnya. Saat ambulans dalam perjalanan membawa jasad Kelly dan Dominic, tiba-tiba para petugas dikejutkan dengan bangkitnya Dominic dari kematian, sehingga bisa disimpulkan bahwa kekuatan tersebut sekarang sudah pindah ke tubuh si Dominic. You go back there? No. Dan beberapa pekan setelah kejadian tersebut, Dominic akhirnya memutuskan untuk pergi ke markas X-Men, sehingga sekarang dia berteman dekat dengan Deadpool dan Wolverine. Ross, this town is crazy, man. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Untuk idenya cukup menarik mengaplikasikan konsep santet ke dalam dunia modern, bahkan jika dibandingkan dengan sosok Deadpool atau Wolverine yang kita tahu punya kemampuan self-healing atau regenerasi sel yang bisa menyembuhkan luka di tubuhnya dengan sangat cepat. Mereka berdua bahkan sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Kelly ini. Tapi untuk logika alur ceritanya memang sedikit absurd dan terlihat sekali low budgetnya di film ini. Tidak diceritakan tentang asal-usul si Fluger, kenapa dia bisa tahu cara memindahkan kekuatan orang di makam itu ke dalam tubuhnya, dan kenapa pas nyembuhin si nenek-nenek lumpuh kok Fluger tidak merasakan lumpuhnya. Ada beberapa bahkan banyak hal ganjil yang jadi pertanyaan sebenarnya. Cuma untuk keseluruhan alur ceritanya cukup seru sih kalau menurut saya. Kebayang kalau punya kekuatan kayak Santet Man gitu, pasti nggak ada yang berani menyakiti kita. Ditampar pacar malah pacar yang kesakitan, ditoyor teman malah teman yang dijongklok, pas main bola di sliding malah tim lawan yang ngagolepak. ODGJ nggak tuh? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekuatan yang besar butuh tanggung jawab yang besar pula. Itu saya John beserta pamannya Peter Parker mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pernikahan sepupu Thanos.